Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Afif dari Temanggung Koi Farm. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk pemeliharaan ikan koi. Jadi kunci utama untuk pemeliharaan ikan koi itu sebenarnya di awal. Ketika kita memelihara ikan koi, kita harus mendapatkan koi yang sehat. Jadi untuk mendapatkan koi yang sehat, kita harus mengkarantina. Karantina minimal 21 hari sampai dengan 1 bulan. Kenapa begitu? Karena ada namanya virus yang menyerang koi namanya KHV, itu sangat mematikan. Masa inkubasinya antara 7 sampai 21 hari. Jadi kita harus mengkarantina minimal 21 hari, kalau bisa 1 bulan untuk mengeliminasi virus itu. Itu pun kita kalau belum yakin, kita ambil salah satu ikan di kolam kita, kalau ada kita campur dengan ikan yang dikarantina. Kalau ikan di kolam kita itu sehat, selama dicampur dengan ikan yang dikarantina itu insya Allah aman. Baru kita memasukkan ikan ke dalam kolam utama. Karena kalau kita sampai salah dalam perhitungan, kita mempertaruhkan semua isi kolam kita hanya untuk ikan yang baru itu. Kalau kita sudah mendapatkan ikan yang sehat, koi itu relatif mudah pemeliharaannya, tidak beda jauh dengan ikan mas karena jenisnya sama. Kemudian kenapa koi di penghobi itu banyak yang mati, atau misalnya ketika hujan dia mati, itu penyebabnya adalah tadi itu KHV, koi herpes virus, suspeknya di situ. KHV sendiri kalau untuk yang carrier itu tidak ada gejala sama sekali, tidak ada gejala. Tetapi ketika terjadi perubahan di lingkungannya, misalnya air hujan, itu dia akan aktif. Jadi yang ketika dia itu dalam kondisi normal, virusnya itu disimpan di hati dan limfa dan empedu. Tapi ketika dia stres, dia akan mengeluarkan. Nah, ketika dia mengeluarkan, mungkin dianya akan mati atau enggak, tetapi koi lain yang berada di kolam itu kemungkinan besar akan mati, 80% sampai 100% akan mati karena dia belum pernah terinfeksi, jadi belum punya antibodi. Kalau yang sudah terinfeksi, yang KHV itu, yang carrier, dia punya antibodi, mungkin dia bisa survive, tapi yang lainnya kemungkinan besar tidak akan selamat. Nah, kalau kita sudah mendapatkan koi yang sehat, itu pemeliharaannya relatif mudah. Misalnya hujan pun tidak masalah, karena hujan di Indonesia ini, terutama di Jawa itu cuma 6,5 pH-nya, jadi tidak akan merubah pH secara drastis. Kemudian masalah suhu koi bisa hidup ideal antara 16 sampai 25 derajat. Jadi rentangnya panjang. Kemudian untuk dissolve oksigen, yaitu kadar oksigen di air, koi pun panjang rentangnya antara 4 sampai dengan 9 mg per liter. Kalau misalnya ikan itu kekurangan oksigen, kalau masih di 3 itu, enggak di bawah 3, dia masih ada kesempatan untuk hidup. Tapi kalau di bawah itu kemungkinan besar pun dia akan mati. Tapi kalau misalnya kadar oksigennya 4, biasanya dia akan mencari oksigen di pancuran ataupun gelembung aerator. Kalaupun masalahnya karena itu, dia akan mati pun membutuhkan proses, tapi tidak seperti KHV, hampir tidak ada proses. Ketika menyerang dalam 24 jam atau 48 jam ikan akan mati. Itu inti utamanya di situ. Kita harus mendapatkan koi yang sehat. Kalau koinya sudah sehat, insya Allah semuanya aman dan kita dalam memelihara pun tidak akan rumit. Kolam saya semuanya outdoor dan alhamdulillah tidak pernah ada masalah. Nanti saya lihatkan beberapa kolam saya yang outdoor yang langsung kena air hujan. Ini salah satu kolam saya itu untuk pembesaran, tidak pakai atap. Juga pas saya ngambil video pas hari hujan, alhamdulillah sampai sekarang tetap aman. Ini juga kolam indukan, ini juga full outdoor, tidak pakai atap. Bahkan dari rumah saya itu atapnya menghadapnya ke kolam, jadi dari atap langsung masuk ke kolam airnya. Ini saya bagi dua indukannya, secara kanan dan kiri, alhamdulillah aman.
Terima kasih atas perhatiannya. Kalau Anda suka, tolong like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Insya Allah besok-besok akan kita upload lagi informasi tentang Wei. Salam dari saya, Muhammad Afif, Teman Taifan.